Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman mahasiswa pengampu mata kuliah Analisis Gender Pembangunan. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas topik besar utama, yaitu gendering, ya gitulah pokoknya, yaitu gender perspektif kaum feminis. Disclaimer dulu ya, karena ini perkuliahan daring dan saya tidak mungkin memberikan materi, saya ceramah selama 1 sampai 1,5 jam ke depan, maka video ini hanyalah menampilkan info-info atau poin-poin penting saja. Untuk pemahaman dan pendalaman lebih lanjut, tentu teman-teman bisa membaca bahan bacaan yang sudah saya sediakan, serta menggunakan kolom diskusi untuk benar-benar berdiskusi. Tidak hanya meninggalkan komentar, tapi mari kita belajar menjadi mahasiswa yang berani beropini dan berani menerima kritikan maupun memberikan kritikan. Jadi kalian nanti bisa menanyakan pendapat teman kalian seperti apa, ketika kalian ditanyakan oleh teman kalian, kalian juga bisa membahas. Pokoknya diskusinya di Spejar nanti bisa menjadi interaktif, seperti itu ya. Oke, yuk kita mulai. Berbicara mengenai gender, pada pertemuan pertama saya sudah bertanya, apa sih gender itu? Kalau feminisme itu apa? Dan most of you sudah menjawab dengan correctly ya, maksudnya konsep besarnya atau benang merahnya itu kalian sudah paham. Intinya kalian sudah paham bahwa oh gender itu begini Bu, kalau feminisme itu seperti ini Bu gitu. Bedanya gender dengan kodrat itu seperti ini. Bedanya gender dengan seks secara biologis itu seperti ini gitu ya. Teman-teman sepertinya sudah paham pondasi dasarnya gender itu apa. Oke, next. Apa itu gender gitu? Jadi gender ini merupakan pandangan atau sebuah keyakinan yang dibentuk oleh masyarakat ya. Mohon digarisbawahi, dibentuk oleh masyarakat tentang bagaimana seharusnya perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Karena ini dibentuk oleh masyarakat, apakah ini tentu benar? Ya belum tentu gitu. Apakah ini tentu salah? Belum tentu juga. Saya menunjukkan 2 contoh gambar ya. Di sebelahnya itu ada perempuan yang memasak. Nah, ini adalah gambar pertama, gambar perempuan dengan apron dan megang panci di dapur dan happily cooking gitu as a housewife. Ini merupakan representasi perempuan-perempuan, bagaimana perempuan tahun 70 seharusnya berlaku. How they supposed to behave as a woman. Jauh-jauh deh dari karir gitu. It's okay di dapur aja, dengan dapur yang indah, dapur yang rapi, menggunakan apron dengan apron renda-renda yang cantik dan memasak makanan yang lezat untuk anak-anak dan untuk suami. Jadi ada sebuah pembangunan pemaknaan gender di masyarakat bahwa ya perempuan itu memang selalu didekatkan oleh urusan domestik. Perempuan itu karena dia lemah, karena dia tidak mudah bersaing. Ini bukan saya ngomong ya, saya bisa ngomong seperti ini karena based on my late penelitian dan juga bacaan-bacaan jurnal itu seperti itu. Nah, sementara laki-laki, masyarakat melihat laki-laki itu dia harus macho, harus mampu bersaing, harus kuat, tampilannya harus kayak businessman itu kan, harus bisa bernegosiasi dan sebagainya. Makanya kadangkala apabila ada laki-laki menangis karena diputusin pacarnya, laki-laki seusia kalian menangis, wes lah cowok kok nangis gitu loh. Menangis itu kan sebuah luapan emosi ya. Dan menangis itu kan secara sains itu kan bisa dijelaskan mengapa air mata keluar, karena tubuh kita mengeluarkan hormon bla 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 gitu. Ya udah, itu biologis sesungguhnya, tapi karena ada sebuah konstruksi gender jadi dirasa nggak boleh, laki-laki tuh nggak boleh nangis. Kalau diputusin, diselingkuhin, ditinggal nikah itu nggak boleh nangis gitu. Ada sebuah konstruksi seperti itu. Jadi masalah ketimpangan, kalau kita berbicara ketimpangan gender, ini ternyata nggak hanya dialamin sama perempuan aja, tapi laki-laki juga mengalaminya gitu loh. Hingga nanti ada sebuah kata-kata apa tuh toxic masculinity. Tapi untuk topik toxic masculinity nggak kita bahas di sini ya. Baik, selanjutnya sebenarnya kita semua ini setara. Jadi laki-laki dan perempuan itu kedudukan dan juga derajatnya itu sama. Meskipun memang kalau di Indonesia siapa kepala keluarga? Iya, laki-laki gitu. Tapi bukan berarti kemudian dia menjadi kepala keluarga maka
posisinya lebih superior di dalam perempuan. Enggak, maksudnya dia memang kepala keluarga, dia membimbing keluarganya, tentu dibantu dengan seorang istrinya itu. Nggak semesta-merta karena dia kepala keluarga, maka dia bisa memberikan istrinya double burden. Double burden tuh beban ganda ya. Kerja iya, di luar rumah nyari duit, ngurusin dapur, kasur, dan dapur, kasur, apalagi lupa satu lagi, gue jadi lupa. Dapur, kasur, sumur, ya itulah, itu juga jadi urusan perempuan gitu. Nah, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu tentu segi biologisnya. Saya nggak usah menjelaskan di sini segi secara biologis perbedaan kita apa, itu sudah jelas banget gitu. Tapi di beberapa kehidupan sosial itu seringkali itu masih ada sekat-sekat gitu loh ya, sekat-sekat atau pengkotak-kotakan di mana pemberian hak itu diutamakan oleh kepada pria gitu. Nah, itulah munculnya sebuah gerakan emansipasi wanita yang sedang berusaha atau menjamin adanya persamaan hak tersebut. Nah, ada namanya International Women's Day, yaitu di awal-awal bulan Maret. Nah, itu biasanya rame. Kalau di Jakarta saya dulu suka ikut Women's March, jadi kita kayak berarak gitu ya, keliling sambil ya membawa spanduk untuk sebagai tanda bahwa we can fight back dan kita juga punya suara. Jadi tolong libatkan suara dan tolonglah libatkan keberadaan kita dalam perempuan ini, terutama dalam hal pembangunan. Ketidakadilan gender itu kemudian bisa menyebabkan apa sih manifesti ketidakadilan gender? Nah, saya menuliskan 5 hal utama ini ya. Ada marginalisasi terhadap kaum perempuan. Marginalisasi itu apa sih? Meminggirkan. Contohnya gimana? Saya kasih contoh biar gampang. Tesis saya itu tentang sebuah masyarakat adat di daerah Sumatera. Jadi di tesis saya itu perempuan itu mendapatkan gelar adat, kayak gelar adat kehormatan gitu, bahwa mereka ini kayak sangat penting gitu di masyarakat adat. Anak perempuan pertama dari sebuah keluarga itu mendapatkan gelar adat itu. Terus dengan gelar adat itu mereka tuh dapat rumah warisan dan dapat tanah, dapat sawah, sama dapat perkebunan yang turun-temurun diturunkan dari leluhur. Jadi leluhurnya menurunkan ke anak perempuan pertama terus sampai dia yang megang sekarang gitu. Jadi sawah itu dia tinggal mengelola. Hasilnya mau setahun berapa puluh juta, silahkan dia pakai. Mau dia buat beli mobil, mau buat umroh, mau buat menyekolahkan anaknya ke kota, silahkan. Boleh, karena dia sudah mengelola itu. Tapi jika rumahnya mau direnovasi, sekedar merenovasi rumah, atau jika sebidang tanah itu seperempatnya mau dijual ke saudara sendiri, pokoknya hal-hal yang penting dan esensial, itu si perempuan ini tidak boleh membuat keputusan sendiri, harus melalui rapat lembaga adat. Yang menarik, rapat lembaga adatnya semuanya laki-laki. Lembaga adatnya itu adalah paman-pamannya, om-omnya, habis itu kakek-kakeknya, pokoknya semua laki-laki datang di rumahnya untuk rapat sambil makan-makan. Saya tanya, nah terus kalau ibu ketika lagi rapat, lembaga adat rapat gitu, ibu ngapain? Loh, saya kan di tempat saya, mbak, tempat ibu di mana, mohon maaf, di dapur. Jadi ternyata tempatnya di dapur. Kan saya memang tugas saya di dapur gitu. Jadi kalau ada masalah yang penting, masalah penjualan, masalah ini, masalah mau renovasi, atau masalah mau babat lahan, mau memperluas lahan, itu yang perempuan langsung mundur. Rumahnya kan rumah panggung ya, dan rumah panggung itu kan memang depan kamar-kamar dan ruang tamu, paling belakang tempat nyuci-nyuci dan dapur. Perempuan semua mundur ke belakang, yang di depan-depan bapak-bapak. Bahkan menyajikan makanan dari dapur pakai nampan ke depan, itu tidak boleh perempuan, harus laki-laki. Karena katanya pamali apabila perempuan menampakkan dirinya dalam rapat itu. Nah, padahal di sini si perempuan adat itu dia udah disuruh kerja, keringatnya keringat dia, modal untuk nanam padi atau nanam tanaman sayur juga modal dia, tapi begitu hal-hal yang maksudnya lebih kompleks, penjualan tanah atau apa, dia dipaksa mundur ke dapurnya. Nah, itu namanya marginalisasi. Terus saya tanya lagi, kenapa sih kok ibu harus dipaksa mundur gitu? Nah, kan saya emang harus masak, tugas saya masak. Tugas perempuan di sini adalah masak. Nah, itu. Jadi ya nggak apa-apa kalau tugas perempuan masak, ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya menurut saya nggak ada yang salah gitu, kayak di hajatan perempuan masak itu. Tapi yang salah ketika ada marginalisasi atau peminggiran terhadap perempuan-perempuan itu sendiri gitu. Kemudian ada subordinasi pada kaum perempuan, di mana perempuan itu merasa laki-laki menganggap kamu tidak berharga, kamu
kecil gitu. Nah, ini sangat sering terjadi di dunia industri, dunia kerja ya. Ada juga pelabelan negatif nih, stereotype. Nah, kalau kalian main TikTok, kemarin di TikTok ada video perempuan makan janji jiwa sama pacarnya. Dan saya, ketika orang semua fokus sama ceweknya, sama cowoknya, saya fokus sama captionnya. Kenapa sih kaum Hawa, kenapa sih kaum Hawa kalau makan suka ribet atau apa lupa? Dia menulis kenapa sih kaum Hawa, bukan kenapa sih cewek gue, kenapa sih kaum Hawa. Dia kayak men-stereotyping bahwa kita perempuan ini emang ribet, emang sukanya pesan makanan aneh-aneh, ada stereotyping di situ. Itu contoh gampang stereotyping kayak gitu. Atau perempuan nih baperan nih gitu, perempuan ini cengeng nih, nanti sekalinya ada laki-laki yang baperan, gitu aja cengeng, kayak cewek lu. Akhirnya muncullah kata-kata kayak gitu. Nah, itu juga udah sebuah degrading ke laki-laki itu sendiri ya, hanya karena kita di stereotyping dengan sifat baperan atau cengeng. Ketika ada cowok yang baperan jadi kayak cewek lu jadi digituin, padahal kan itu hak dia untuk merasakan emosi untuk menjadi cengeng gitu. Kemudian kekerasan violence ya, biasanya ini tentu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di industri juga, termasuk pelecehan seksual. Saya pernah cerita kayaknya waktu industri sosiologi ekonomi industri ya, banyak banget pelecehan terhadap buruh-buruh perempuan di pabrik-pabrik itu. Banyak banget pelecehannya, seperti tidak diberikan cuti untuk menstruasi dan dilecehkan dilecehkan oleh bos-bosnya dan supervisornya itu. Beban ganda ini banyak sekali dialami oleh para perempuan-perempuan pekerja di masa pandemi ini. Karena biasanya kalau anaknya sekolah, dia enak ya, anaknya sekolah dia bisa kerja, atau anaknya sekolah dia bisa beres-beres rumah. Sekarang anaknya sekolah, dia harus ngurus nemenin anaknya belajar, apalagi yang masih SD ya. Kemudian beres-beres rumah sambil Zoom meeting juga Nah, inilah salah satu 5 poin penting dari manifestasi ketidakadilan gender. Kemudian ini ya, gerakan feminis awal tuh tahun 1550 sampai 1700. 1550 tuh sudah ada gerakan feminis gitu. Awalnya tuh dari Inggris, Eropa. Mereka berusaha melawan pandangan patriarkis mengenai posisi subordinat perempuan, karena perempuan dianggap makhluk lemah, emosional, dan tidak rasional. Ini tadi udah bentuk stereotyping nih. Mereka berjuang dengan 3 cara saat itu. Merevisi esensial subordinasi perempuan dalam ajaran gereja. Karena ternyata gereja sendiri itu sangat mengekang tindak tanduk perempuan tuh saat zaman-zaman dulu itu. Kemudian mereka menentang berbagai buku panduan bersikap yang cenderung mengekang perempuan pada zaman tersebut. Ada buku panduan bersikap tuh, jadi kalau nanti minum teh harus begini, perempuan nggak boleh gini, tapi laki-laki tidak punya buku panduan seperti itu. Jadi istilahnya perempuan-perempuan zaman dulu mulai awake ya, kayak apa nih gitu, kok kita diatur banget sama gereja, sama masyarakat gitu. Kemudian mereka juga membangun solidaritas antar penulis perempuan. Nah, ada seorang perempuan bernama Mary Wollstonecraft. Dia menulis A Vindication Rights of Women Structures, Political and Moral Subjects. Tulisannya ini intinya dia fokus bahwa kasih dong perempuan itu kesempatan untuk bekerja. Nah, ketika perempuan mau diberikan kesempatan untuk bekerja, dia harus punya pendidikan yang layak dong. Nah, maka berilah kami perempuan kesempatan untuk sekolah di sekolahnya pemerintah, karena pada saat itu yang bisa sekolah di sekolah pemerintah ya hanya laki-laki. Sounds familiar tidak? Ya, sounds familiar karena ternyata di Indonesia juga mengalami pada masanya R.A. Kartini saat itu. Tapi ada beberapa kritik pada gerakan feminisme ini, karena dirasa ini tuh kok kayak cuman berlaku pada perempuan-perempuan yang single ya, atau perempuan-perempuan kulit putih kalangan menengah ke atas, terutama perempuan-perempuan yang terpelajar. Nah, di sini belum mengcover kebutuhan semua perempuan. Dianggap bahwa feminisme gelombang pertama ini juga sepertinya perempuan tuh belum bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri, karena perempuan masih mengandalkan kaum laki-laki untuk meraih tujuan mereka. Berlanjut pada feminisme gelombang kedua di tahun 60-an, ini dikenal sebagai gerakan yang paling wide ya, paling massal, disebut sebagai gerakan Women's Liberation.
dan ini merupakan gerakan feminis yang paling kompak. Mereka fokusnya pada isu-isu reproduksi, pengasuhan anak, seksual harassment, seksualitas perempuan, dan domestisitas. Tapi dari gerakan ini terbagi jadi 2 kelompok ya, yang sampai sekarang 2 kelompok ini masih ada, yaitu ada kelompok kanan liberal dan kelompok kiri radikal gitu. Kalau kelompok kanan tuh banyak diikuti oleh perempuan-perempuan pekerja, yang mereka berusaha memperjuangkan partisipasi perempuan, minta hak untuk minta hak untuk bisa voting, minta hak untuk bisa punya properti seperti itu. Sementara kelompok yang kiri, kelompok radikalnya percaya bahwa kekuasaan patriarki nggak kelihatan bekerja pada institusi-institusi personal seperti pernikahan, pengasuhan anak, bahkan kehidupan seksual. Jadi kalau yang kelompok kiri ini mereka lebih jauh mikirnya, bahkan mereka berpikir perempuan dan laki-laki berhubungan seks itu ada patriarkinya juga di situ bagi feminis yang radikal ini. Oke. Nah, terus kalau ciri utama feminis gelombang kedua itu mereka punya usaha untuk merumuskan teori yang memayungi semua perjuangan feminis. Salah satu tokoh yang paling terkenal dari feminis gelombang kedua adalah Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir ini orang Prancis yang menulis buku The Second Sex. Dari bukunya aja judulnya sudah The Second Sex. Padahal kan kalau kita pikir ya harusnya kan gender tuh apa? Jenis kelamin tuh apa? Laki-laki, perempuan. Ya udah sama nih laki-laki perempuan. Tapi Beauvoir tuh menganggap perempuan tuh selalu jadi nomor 2 gitu loh. Selalu jadi nomor 2 nih, yang nomor pertamanya itu selalu laki-laki, selalu seperti itu gitu. Karena dia merasa ada konsep lian, the other, di mana perempuan itu menjadi wanita karena konstruksi-konstruksi sosial yang patriarkis tersebut. Bagi Beauvoir, perempuan itu harus merebut kesempatan untuk mencapai kesetaraan dalam hal ekonomi dan sosial agar perempuan menjadi subjek yang setara dengan laki-laki. Beauvoir juga percaya untuk membebaskan perempuan dari ketertindasan dengan cara mengubah perempuan itu sendiri. Beauvoir ini juga mencetuskan bahwa sebenarnya kita itu perempuan itu sudah dijadikan posisi kedua tuh hanya dari cara-cara kita buang air kayak gitu. Dia pernah cerita dulu punya sepupu yang sepupu laki-laki itu merasa lebih hebat dari sepupu perempuan hanya karena mereka pipisnya berdiri. Sementara perempuan yang lain tuh pipisnya duduk. Hanya karena masalah itu mereka kayak lihat nih, kita posisi pipis aja sudah menegaskan bahwa laki-laki itu memang seharusnya lebih kuat dari perempuan. Kalau kalian baca tulisannya Beauvoir. Saya sangat menyarankan bacaan ini bagi teman-teman yang mau mengambil penelitian atau mau fokus ke kajian tentang feminisme dan gender. Ini di Togamas ada. Saya punya tapi PDF dan versi Inggris. Kalau nggak salah di Togamas itu ada jika yang berniat membeli. Oke, kemudian terakhir ya, yaitu ada feminis gelombang ketiga dan juga post-feminisme. Nah, ini udah gelombang ketiga dan terakhir ya. Ini muncul akibat adanya kesadaran bahwa gerakan feminis sebelumnya itu bersifat rasis, terus etnosentris, jadi hanya mewakili white people dan juga middle class gitu, serta mereka ini kayak memarginalkan perempuan dari kelompok-kelompok etnis lainnya seperti black women ya kan, atau Asian, atau ras kulit coklat kayak gitu. Nah, sementara itu di luar feminisme ini juga berkembang teori-teori banyak ya, karena kita di sosiologi kita tahu mulai berkembang teori posmo, berkembang teori poststrukturalis, berkembang teori postkolonialisme. Nah, berkembangnya teori-teori ini ternyata juga beririsan dengan perkembangan feminisme. Maka ada yang namanya post-feminisme. Post-feminisme apa? Itu juga banyak sekali terjemahannya. Maksudnya setiap ahli menerjemahkan dengan sangat berbeda. Jadi saya nggak menjelaskan di sini, baca aja di jurnal yang saya berikan gitu. Di gelombang ketiga ini kan feminisme ini memiliki banyak definisi berbeda dan somehow mereka bertentangan. Jadi sama-sama gelombang ketiga ini pada berantem. Yang sub ini berantem sama yang sini berantem sama sini gitu. Kacau lah gitu. Dan juga mostly mereka punya pandangan negatif terhadap post-feminisme itu seperti apa. Oke, moving on. Ini adalah 1, 2, 3, 4 hal yang semakin melanggengkan ketidakadilan gender ya. Dari keluarga itu ada pola asuh, dari masyarakat ada sistem masyarakatnya, dari negara ada produk hukum, bisa kalian cek ya produk hukum seperti kekerasan seksual dan juga perceraian, poligami, kemudian ada beberapa hukum pidana saya juga pernah baca,
Jurnal Perempuan tahun 2018 pernah mengeluarkan versi hukum ini, dan ternyata banyak sekali hukum yang tidak berpihak gitu dengan perempuan, terutama masalah kekerasan seksual. Karena biasanya kekerasan seksual ini banyak sekali penyintas-penyintas kekerasan seksual atau penyintas korban pemerkosaan yang bercerita laporan mereka tuh tidak pernah ditanggapi dengan serius, ya. Dan yang paling menyedihkan lagi, pernah dengar gak sih berita Tito Karnavian bilang kayak gini, menanyakan kepada korban pemerkosaan, nih saya marah banget nih inget-inget, kamu menikmati gak sih waktu diperkosa gitu, like, dude, what the, Oke dah, nggak usah diinget-inget lagi, bikin kesal. Oke, selain negara yang berupa produk hukum, kita ada diperkuat oleh tafsir agama yang secara terus-menerus oleh para ahli agama tuh dikonstruksi dengan bias gender gitu. Saya juga baru paham beberapa tahun terakhir gitu bahwa hadis-hadis itu banyak sekali ditafsirkan sangat patriarkis gitu. Kenapa? Gitu. Saya pikir ya memang di Islam seperti itu kali. Ternyata wow, tidak. Karena yang menafsirkan itu ustadz-ustadz laki-laki, jadi mereka melihatnya dari point of view mereka gitu. Banyak kok ternyata feminis Islam yang menentang sebuah menentang tafsir seperti itu, bahwa enggak, tafsir ini kalau tafsirnya kayak gini kok kayaknya perempuan terus yang salah gitu. Makanya sering kan di media sosial tuh kayak perempuan itu paling banyak dosanya, ya kan? Perempuan itu paling banyak penghuni neraka itu adalah perempuan. Wow, sering banget gitu dari kajian-kajian yang saya ikuti, kok kayaknya perempuan ini dosa banget ya gitu. Bisa jadi gitu. Hal-hal kayak gitu terus digaungkan ya karena mostly pemuka agama kita itu laki-laki gitu loh. Jadi tidak ada salahnya ketika mereka merasa, oh ya bener nih perempuan banyak salahnya nih gitu. Udahlah, makanya perempuan tunduk aja sama laki-laki gitu. Perempuan udah paling bener di rumah aja, didomestifikasi aja, karena yang menafsirkan laki-laki. Nah, inilah salah satu yang menambah pelanggengan ketidakadilan gender. Nah, dalam pembangunan di Indonesia, kalau kalian masih ingat, aku takut ngomongin ini karena mau ngomongin Orde Baru. Bismillah. Oke, di Orde Baru dulu kalau teman-teman masih ingat, Soeharto tuh sangat fokus dengan repelita ya. Ada repelita 1, 2, 3, 4, 5. Intinya meningkatkan pembangunan Indonesia, kemudian meningkatkan aspek ekonomi gitu. Nah, tapi ternyata Soeharto ini mengkapitalisasi perempuan di sini gitu. Kenapa? Karena dia menarik keikutsertaan perempuan di Orde Baru. Sebelum zamannya Soeharto, pada masa Soekarno, teman-teman mungkin pernah mendengar apa itu Gerwani. Silakan nanti di-searching lagi kalau yang nggak tahu, atau tanya deh ke teman jurusan sejarah. Sejarah tuh menuliskan Gerwani adalah pelacurnya PKI. Gerwani itu adalah perempuan-perempuan jahat yang masuk rumah orang sembarangan, bunuh dan memperkosa. Kan ibu saya percaya dengan cerita seperti itu gitu. Ibu saya percaya gitu bahwa Gerwani itu sejahat itu. Ya namanya juga sejarah ya kan, sejarah ditulis oleh pemenang gitu. Tapi sebenarnya Gerwani itu adalah sebuah gerakan yang cukup masif yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan juga keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan politik di Indonesia. Ketika masa Soeharto takut ada gerakan seperti itu lagi. Maka dibungkamlah kita secara diam-diam dengan ibuisme negara. Nah, ibuisme negara ini merupakan paham ya, di mana menempatkan perempuan itu sebagai pekerja domestik tanpa dibayar demi mendukung kapitalisme negara. Nah, paham ini merupakan konstruksi sosial yang feodalistik dan paternalistik diciptakan selama pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Dulu saya ingat ada PKK atau Dharma Wanita ya, intinya ibu pengurus anak, ibu apa gitu loh. Intinya ketika dibaca tuh memang kayaknya glorifying sebagai ibu tuh luar biasa banget. Tapi sebenarnya itu hanya menempatkan perempuan kembali ke ranah domestiknya begitu. Nah, pada Munas Dharma Wanita 5 April 1988 kita lihat ya, ketika ini pidatonya Soeharto yang saya kutip. Kaum wanita adalah memberikan sumbangan terhadap pembangunan nasional. Pembangunan masa yang akan datang akan dapat berhasil apabila dilaksanakan oleh manusia-manusia yang sehat jasmani dan rohani, yang cerdas dan kuat kepribadiannya, serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan budi pekerti yang luhur. Manusia demikian itu hanya bisa diwujudkan
dari anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang menjaga perannya sebagai ibu yang baik. Ya, jadi kita perempuannya hanya ditugaskan melahirkan, mendidik dan ngopeni anak. That's it. Sangat ditarik dari sisi keterlibatan kita minim banget dalam pembangunan nasional. Bahkan kalau saya nggak salah, menteri-menteri di zaman Soeharto tuh juga tidak ada yang perempuan, ya kan? Semuanya laki-laki karena dia takut Soeharto sangat takut perempuan akan membuat gerakan-gerakan seperti pada masa Gerwani dulu, dan banyak banget kan kayak komunitas-komunitas perempuan di masa Soekarno. Nah, Soeharto tidak ingin itu terjadi karena takut bisa menjegal repelita beliau gitu. Maka dibentuklah Dharma Wanita. Saya sendiri suka kesel, mungkin teman-teman ada yang ibu-ibu, bapak ibunya PNS ya. Kalau bapaknya PNS, ibunya kan otomatis Dharma Wanita. Pun saya nih ya, saya otomatis termasuk di Dharma Wanita UM. Tapi saya suka kesel gitu, kenapa Dharma Wanita bikin kegiatan menghias nasi bento, kemudian apalagi pelatihan bermake up, membuat jus sehat. I mean gini loh, Dharma Wanita tuh isinya tuh perempuan-perempuan cerdas gitu loh. Ketika suami kamu PNS ya, pasti kan kamu juga perempuan yang intelektual gitu kan, open minded let's say gitu. Kenapa kita tidak membuat sebuah program apa? Bikin modul kekerasan seksual. Jadi ketika mahasiswa mengalami kekerasan seksual, di buku tuh ada panduannya, alur dia melapor seperti apa. Kenapa sih nggak buat sesuatu yang seperti itu? Atau yuk bikin kampanye anti nikah muda. Di Kabupaten Malang tuh masih banyak anak 14 tahun dinikahin. Kenapa nggak bikin gerakan seperti itu? Nah, jadi walaupun Orde Barunya sudah lengser, Dharma Wanita ini warnanya masih Orde Baru kalau menurut saya. Saya tuh sampai bosen loh. Dharma Wanita webinar, mengasuh anak di masa pandemi kayak suwe-suwe bojoku sih tahu kan mau webinar nih kan, mengasuh anak kan kerjaan 2 orang. Karena kan kita perempuan-perempuan cerdas gitu maksud saya. Kenapa nggak bikin tema-tema yang ya seperti itu tadi gitu loh, yang lebih tepat sasaran, bukan hanya tema yang sekedar ada atau untuk kepuasan diri kita semata, kayak melatih meronce ya, terus kenapa? Terus kok aku bisa meronce terus ada tahap 0 gitu. Sekalian aja meronce atau UMKM, meningkatkan UMKM di desa mana gitu, atau ya itu yang lebih penting lagi ya, anti pernikahan anak atau sex awareness buat anak-anak SMP dan SMA. Itu kan penting ya kan, bagaimana sih anak-anak SMP ini menjaga higienisnya yang perempuan-perempuan ketika menstruasi, bagaimana sih cara mencegah pernikahan dini itu seperti apa, mencegah hamil di luar nikah itu seperti apa, kan bisa melakukan hal seperti itu. So sayang banget Dharma Wanita ini masih ngikut sama warnanya Orde Baru di masa pembangunan itu. Jadi sekarang walaupun ya menteri-menteri kita sudah banyak yang perempuan ya, dan perempuan itu sudah banyak terlibat dalam sektor ekonomi saat ini ya kan, CEO startup tuh udah banyak yang perempuan, cuman warnanya Dharma Wanita nih ya, terutama di PNS tuh masih Orde Baru banget gitu. Well, okay. That's all. Sekarang kita beralih ke diskusi aja ya. Diskusikan 2 hal ini. Menurut kalian, ibuisme itu masih relevan tidak sih di kondisi Indonesia saat ini, di 2021 ini? Dan di kondisi saat ini, menurut kalian, apa saja implikasi dari perbedaan peran gender dalam pembangunan di Indonesia pada masa industri 4.0? Baik, terima kasih. Sekian materi saya untuk pertemuan kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.